Kuat banget bang, tapi itu perut masih offset. Walah siap sepuh, masih berprogres. By the way hari ini gue pakai baju oversize, banyak yang nanya, kok bajunya gede-gede amat bang, lagi pakai pump cover bang. Alasan gue cuma satu, karena baju ini sempat muat dengan baik di badan gue dan bahkan bukan offset lagi, malahan sempat home run. Dan sekarang beginilah penampilan baju ini ketika gue pakai lagi sekarang. Gue udah bangga banget dengan badan gue saat ini, tapi bukan berarti gue bakal berhenti di sini. Masih banyak potensi-potensi yang belum gue gali. Ini dia rutinitas back day gue for bigger lats yang otomatis bicepnya banyak bekerja. Jadi sekalian gue tunjukin movementnya. Pertama gue buka dengan neutral grip pull up, tapi apabila tersedia strike bar, gue lebih milih buat lakuin chin up. Masuk sesi pull down mesin, gue langsung lakuin reverse grip pull down buat manasin mid and lower lats gue. Dilanjut V handle pull down. Biasanya di sini lats gue udah bener-bener panas, jadi gue lakuin semaksimal mungkin. Ketika gue ngerasa lats gue tidak bekerja dengan seimbang, biasanya gue tambahin single pull down dengan set lebih di sisi yang kurang. Masuk sesi cable row mesin, gue buka dengan V handle row yang dimana gerakan ini ngelatih juga bagian lower back gue. Dilanjut reverse grip alt row, yang tujuannya biar spine gue di stretching lagi setelah penguncian sebelum-sebelumnya. Lalu ada single alt row dengan tujuan yang sama-sama buat stretching back gue, namun dengan arah yang horizontal. Dan akhirnya semua tenaga gue habisin di neutral grip table row dengan beban semaksimal mungkin dan dilakuin dengan full set. Ketika semua setnya selesai dengan lancar, gue lanjutin dengan single dumbbell row, lagi-lagi untuk mengatasi imbalance otot. Biasanya kalau masih aja ada tenaga, gue lanjut lakuin eye handle cable pullover dan istirahat untuk beberapa menit. Setelah itu, baru gue lakuin mid grip pull down untuk mulai pemanasan singkat dan masuk sesi latihan punggung bagian atas. Lalu dilanjut dengan D-handle pull down, atau kalau gue nggak dapat handle-nya, gue biasanya lakuin wide grip pull down. Terakhir sesi back ditutup dengan rope fast pull. Oh ya, di sini gue pisahin pull shoulder ke harinya sendiri ya dengan arm. Masuk sesi bicep gue buka dengan easy bar preacher wide curl karena long head gue lagi kurang-kurangnya. Dilanjut dengan easy bar standing narrow curl buat latih short headnya, dan untuk bicep sebenarnya cukup itu saja. Tapi alternatif lainnya untuk penghabisan tenaga gue lakuin di cable dengan rope hammer curl untuk long head. Dan ada strike handle curl untuk melatih short headnya. Dan di sini gue habisin bicep gue dengan drop set. Tapi lagi-lagi kalau masih aja ada tenaganya, gue bakal lakuin seated cable out curl dengan berfokus ke repetisi. Final ditutup dengan reverse grip Hercules hold low dan reverse grip Hercules hold high. Dan itulah semua movement gue ketika on fire. Ini dia rutinitas latihan gue ketika ketemu chest and tricep day, atau yang juga biasa disebut dengan push day. Pertama gue buka dengan chest machine dengan beban yang gak terlalu berat buat manasin otot dada gue dulu. Dilanjut flat bench press buat latih middle chest dengan beban semaksimal mungkin biar sekalian gain power. Lalu ada incline bench press buat latih upper chest biar dada lebih berisi dan berkembang dengan baik. Tidak lupa dengan decline bench press buat latih lower chestnya, tapi terkadang gue lebih milih pakai dumbbell aja. Masuk bagian inner chest dibuka dengan chest fly machine biar dada melebar dan terlihat 3D. Dilanjut dengan dumbbell scoop, berhubung di gym gue saat ini cable mesinnya belum tipe yang adjustable. Lalu ada high to low cable fly. Di sini biasanya gue berfokus ke repetisi untuk menghabiskan power chest. Tapi bila gue ngerasa adanya imbalance otot dada, gue biasanya ngelakuin single high to low cable fly. Masuk sesi tricep, gue mulai dengan dips tanpa beban biar otot tricep gue panas aja dulu. Dilanjut dengan tricep push down variation, entah itu menggunakan rope atau bar, reguler maupun reverse. Lalu ada dumbbell overhead yang sebenarnya lebih efektif di cable dengan melakukan katana extension. Sekali lagi untuk mengatasi imbalance otot pada tricep, biasanya gua tambahin single cable kickback. Terakhir ditutup dengan shoulder press untuk sesi shoulder push pada push day kali ini. Kabar kaki gue masih sehat walafiat bro, karena besoknya masih bisa gue pakai buat naik sepeda ke kantor. Nih gue spill track dan kondisi jalannya. Rumah gue ada di Jatinangor dan lokasi kantor gue ada di Buah Batu. Kurang lebih jaraknya 17 km dan di sini gue pakai sepeda MTB. Lalu lintasnya nggak terlalu macet, cuacanya pun cukup mendukung, cerah dan nggak terlalu banyak angin. Gue selalu ambil waktu istirahat di kilometer 8, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta. Info juga pagi tadi gue berangkat pukul 8 dan sampai tepat waktu di pukul 9. Sebenarnya hari ini libur.
oleh karena itu gue cuman mampir buat ambil harddisk kantor aja. Setelah itu gue berangkat lagi OTW jenguk keponakan yang lagi sakit DBD dan dirawat. Lokasinya ada di Rumah Sakit Al Ihsan Bale Endah, kurang lebih 8 km dari kantor. Sebelum sampai lokasi, gue sempetin ke minimarket buat beli cemilan kesukaan dia, dan akhirnya pun gue sampai di rumah sakit pukul 10:30 tepat pada jadwal jam besuk. Inilah dia ponakan gue yang hebat, kondisinya udah dirawat 2 hari dan alhamdulillah trombositnya juga udah naik. Semoga aja bisa lekas pulih dan cepet pulang. Intinya semangat buat Cia. Maaf nih om gak bisa lama-lama karena sore nanti ada jadwal juga buat ngelatih. Setelah jenguk gue langsung pulang dan jaraknya kurang lebih 24 km. Namun naas sekali di tengah perjalanan ban gue bocor, tapi untung tambal bannya nggak jauh. Selesai nambal gue lanjut seperti biasa dan gue sempetin istirahat dulu di tempat yang sama seperti sebelumnya. Gak lama cuacanya mulai berubah dari Gede Bage sampai Jatinangor hujan. Di tengah jalan gue sempetin isi energi dengan minum kelapa hijau sambil berteduh dulu sejenak. Akhirnya gue tiba lagi di Jatinangor dengan kondisi badan yang basah kuyup. Bisa kalian lihat jalanan basah dan gelap, cuacanya pun masih mendung juga. Itu dia kisah gue sehari setelah leg day. Kurang lebih jarak yang gue tempuh dengan naik sepeda hari ini adalah 50 km dan sampai rumah pukul 3 sore hari. Gym di sana full stacknya 130 kg. Waduh, kalau di sini cuma sampai 75 kg aja bro. Tapi masih bisa dinaikin dengan hack kayak gini. Tambah plus 10 kilo jadi 85 kg, 95 kg, 105 kg, 115 kg, 125 kg, dan terakhir plus 5 kilo jadi total 130 kg juga. Langsung aja gua lakuin chest fly mesinnya. Let's go. Ternyata masih bisa gue lakuin 10 repetisi, tapi serius ini pedes sih. Gue nilai RPI-nya sekitar 7 atau 8. Gimana menurut kalian? Sempat dikatain mulu, percuma punya kaki kuat dan bisa squat berkilo-kilo, kalau bikin jadi susah gerak. Oke, bisa ngikutin pemanasan leg day gua yang satu ini gak? Stitch video ini sekarang juga. Jangan pingsan dulu bro, kemarin lagi main santai aja gara-gara beres sepedahan 100 kilo. Kali ini gue mau tunjukin leg day yang sesungguhnya. Pertama gue udah pemanasan lewat variasi pistol squat, dan sekarang dilanjut back squat di Smith Machine. Habis-habisan dibantu Jim Bro Sandi. Kedua ada leg press. Di sini gue pakai cannonball stance biar range of motionnya lebih dapat, dan bisa kalian lihat lutut gue nggak full lurus apalagi di lock. Ketiga hinge movementnya kali ini gue pilih Romanian deadlift stance-nya normal karena hari ini gue mau latih hind legs-nya lebih fokus ke otot glutes. Keempat dilanjut dengan hip thrust, gerakan yang sering dihindari sama cowok tapi sebenarnya ngebantu banget buat ngejauh dari cedera lower back. Kelima, berhubung minggu lalu gue lakuin variasi uniknya itu Bulgarian squat, kali ini gue pilih step up on machine sekalian buat tes hips mobility-nya. Keenam ada leg extension yang sebelumnya gue lakuin secara alternate atau unilateral, sedangkan kali ini gue fokus buat ngelatihnya satu persatu. Ketujuh, nggak bosan-bosan gue bilangin kalau ini adalah mesin penyiksa, yaitu leg curl. Sengaja gue turunin satu slotnya biar bisa lakuin reps yang tinggi. Kedelapan dan terakhir, walau awalnya males tapi akhirnya gue lakuin juga, yaitu seated calf rise. Yang bikin ribet itu setupnya tapi rasanya mantul. Thank you bro, setelah sepeda 100 km kemarin domsnya awet sampai 4 hari, so terpaksa gue kurangi intensitas latihan leg day gue kali ini. Pertama gue buka dengan sisi squat, cukup dilakuin 2 set anti failure aja, yang penting kaki gue panas dan siap untuk latihan yang sesungguhnya. Kedua gue lakuin free weight sesi squat, berhubung kemarin minggu ganjilnya diganti challenge sepedahan, jadwal kali ini gue coba combine aja. Ketiga ada reverse lunge on Smith Machine, jujur ini jadi tantangan terberat gue, dan untuk gerakan selanjutnya cukup gue lakuin 4 set dan 12 reps. Keempat, gak lupa sumo variationnya gue pilih lakuin dumbbell sumo back squat aja, mumpung sepasang dumbbell 20 kg nya lagi nganggur. Kelima, hinge variationnya gue pilih stiff leg deadlift karena kondisi hamstring gue masih lebih baik dibandingkan glutes-nya yang masih sedikit doms. Keenam, masuk sesi isolation, gue lakuin regular leg extension dulu dikarenakan quads gue belum cukup pulih buat ngelakuin single movement. Ketujuh, balik lagi ke mesin penyiksaan yaitu leg curl. Meski begitu, gue tetap konsisten untuk menyelesaikannya full set walau ada pengurangan reps. Kedelapan dan terakhir, gue tutup sesi leg day kali ini dengan standing calf rise dikarenakan setup buat ngelakuin seated calf rise-nya sedikit ribet.
Ya betul, gue suka leg day. Dan kali ini gue mau kasih tips buat yang susah tidur saat leg day. FYI, hal ini gue lakuin di hari yang sama dengan 3 konten sebelumnya. Dan sesudah live rutin gue di jam 10 malam. Yang belum join, let's go gabung bareng komunitas positif gue buat saling sharing seputar fitness. Hal yang gue lakuin adalah lakuin 500 repetition before bed. Berhubung hari ini beres leg day, gue mulai dari 100 repetisi regular squat. Setiap variasinya cukup beristirahat 1-3 menit aja. Dilanjut 100 repetisi narrow atau cannonball squat biar bisa fokus ke quadsnya. Lalu variasi ketiga agak sedikit menantang, yaitu lakuin sumo squat 100 repetisi juga buat manasin bagian inner thigh dan glutesnya. Untuk gerakan selanjutnya kita main dengan aja, lakuin stiff leg deadlift tanpa beban, lagi-lagi 100 repetisi, usahain hamstringnya sampai kerasa. Terakhir nggak ketinggalan, kita tutup dengan 100 repetisi calf raise. Gua saranin jangan terburu-buru, rasain sampai betis kalian panas. Setelah selesai sekitar 20 menit, istirahatlah sejenak sampai badan kering, bersihkan ruangan, matikan lampu, jauhkan handphone, dan tidurlah yang nyenyak. Kondisi masih bapil nih, tapi udah agak mendingan. Oleh karena itu, hari ini gua mau lanjut latihan. Kali ini jadwalnya push day, langsung aja, let's go. Pertama, seperti biasa gua pemanasan dulu di chest press machine. Sebenarnya lebih enak weighted push up, tapi kebetulan gua lagi nggak bawa tasnya. Kedua, dilanjut flat bench press dulu, mumpung ada squatter, jadi bisa fokus latih strength dan ngelakuin beyond to failure dengan negative movement. Ketiga, ada incline bench press on Smith machine. Sengaja gua lakuin incline-nya di sini biar gua bisa fokus main repetisi yang sedikit lebih tinggi lagi. Keempat, untuk gerakan opsionalnya gua lakuin yaitu decline bench press. Lagi-lagi dibantu sama Sandy, spotter, dan salah satu gym bro gua nih. Kelima, sesi chest ditutup dengan chest fly machine. Seperti biasa di sini gua lakuinnya dengan single movement biar kelatih dengan lebih maksimal. Keenam, sesi triceps dibuka dengan weighted dips. Sumpah tenaga gua lagi-lagi mulai berkurang dengan drastis, tapi gua yakin bisa nyelesain semuanya. Ketujuh, main santai dulu dengan gerakan skull crusher di hack pull over mesin ini. Sekali lagi, mesin ini emang paling mantap buat lakuin hypertrophy. Kedelapan, gua mulai gila-gilaan lagi di triceps overhead extension. Di sini gua pakai dumbbell custom. Info aja di sini gua sambil nyari PR barunya juga. Kesembilan, sesi triceps ditutup dengan gerakan sejuta umat yaitu tricep push down. Di sini gua pakai bar biar bisa habis-habisan buat ngelakuin gerakannya. Kesepuluh, gua mau sekalian latih shouldersnya sedikit, mulai dari shoulder press. Di sini gua pilih lakuinnya di mesin karena tenaga udah bener-bener habis. Kesebelas dan terakhir, hari ini kita tutup dengan dumbbell lateral raise sampai kram karena gua di sini bener-bener fokus dengan repetisi yang tinggi. Bang, cara lebarin sayap tanpa pull up bisa kan? Jelas bisa banget bro, cukup pilih 2-4 variasi aja buat latih sayap kalian. Sebelumnya regular pull up gak terlalu nargetin sayap atau lats kalian, kecuali kalian pull up dengan neutral grip. Selain itu, pull up yang nargetin lats adalah reverse grip atau biasa disebut chin up yang bisa dilakuin di Smith. Langsung aja masuk ke grup pertama yaitu compound movement yang gua saranin buat lakuin neutral grip T-bar row. Tapi apabila T-bar kalian gak nyediain neutral grip, kalian juga bisa lakuinnya dengan reverse grip dan tetap mengenai sayap. Selain itu, kalian juga bisa lakuin barbell row on Smith. Gua saranin lakuin row-nya di sini karena movementnya lebih stabil. Namun bila kalian lebih menyukai barbell row manual pun nggak apa-apa, asalkan masih menggunakan reverse grip. Grup kedua ada vertical movement. Di sini nggak banyak variasinya buat ngenain sayap, mulai dari V-handle lat pull down dan ada reverse grip lat pull down. Sebenarnya gue kurang merekomendasikan gerakan vertikal ini buat jadi gerakan utama. Grup ketiga ada horizontal movement yang bener-bener gue rekomendasiin pakai V-handle kalau kalian mau punggung yang lebar. Lanjut ada reverse grip cable row yang menurut gue kurang ngena karena motion areanya yang terlalu pendek dan sempit. Gue lebih menyarankan buat ngelakuin hack reverse grip cable row seperti ini karena motionnya jauh lebih panjang dan lebar. Selain itu, kalian juga bisa lakuin di cable crossover yang gue saranin cuman kalian lakuin kalau lagi emergensi aja. Grup keempat dan terakhir yaitu single movement yang berguna buat mengatasi imbalance otot, mulai dari single barbell row. Lalu ada single lat pull down yang bisa kalian lakuin di pull down machine maupun di cable crossover seperti di video. Dan terakhir ada single hack cable row yang wajib banget kalian lakuin kalau mau punggung kalian cepat berkembang.